itu baru saya rempel semua di umur 80 ST biar buahnya itu kelihatan, biar cepat merah gitu Kak. Ini cuman di daun saja Kak, itu untuk mengurangi kelembapan sama mengurangi agar jamur itu tidak terlalu menyerang gitu Kak. Sama kalau di buah saya nggak ada perempelan Kak, ini langsung dibiarkan saja gitu. Ya, perkenalkan nama saya Prawoto. Lahan ini ada di Kelakah, tepatnya di Selo Boyolali. Kalau dari per meter seginya kurang paham ya Kak ya. Cuman ini ada 2000 batang. Jadi 2000 bibit ini. Ini varietasnya optimis. Ini lebih ke antivirus gitu Kak. Jadi lebih kuat keriting, tahan serang-serangan hama gitu. Nah, kalau tomat itu kan cepat panennya, 3 bulan sudah panen. Kan ini kan juga bisa ditumbang sari sama sayur, jadinya aman kalau untuk mau punya sayur atau tomat itu bisa untuk sampingan gitu Kak. Kalau ini lahan janda Kak, ini kemarin bekas cabai, terus saya kasih kuhe lagi, langsung tanam. Tapi kuhenya yang sudah difermentasi. Ini pakai kuhe kambing Kak. Jadi kalau difermentasi itu, kalau di tanaman itu nanti jamur-jamur itu agak berkurang, pertumbuhannya juga bagus. Kalau nggak difermentasi ya pasti kalau musim hujan atau seperti sekarang ini pasti banyak yang kena serangan jamur. Sangat penting kalau di tanaman tomat ataupun cabai itu wajib fermentasi. Cuman ditambah nggak ada tambahan nggak, karena fermentasinya sudah pakai itu semua, sudah ada asam humat, trichoderma sama M4. Ini kan kebetulan lahan janda ya Kak ya, jadi langsung di lubang tanam, dibuat lubang, ditutup lagi gitu. Ini ke 40 cm nih Kak, jarak tanamnya agak nggak terlalu lebar, jadinya dekat ini 40 cm. Kalau yang ini sudah lahan janda yang ketiga kali ya. Yang pertama itu cabai, kedua itu kobis, dan yang ketiga ini ya, ini tomat gitu. Tapi kalau yang setelah tomat ini nanti dipacu lagi, digemburin lagi, diolah lagi gitu. Kalau emang sudah 2-3 kali itu harus sudah dibongkar kalau saya Kak. Karena kan lemahnya juga di sini kan di lereng Merapi Kak. Jadi lemahnya itu dicampur sama sama pasir gitu, jadinya harus sering-sering diolah lahan biar gembur lagi gitu. Biasanya kalau saya sendiri itu tumbang sari ya, kalau cabai tumbang sari sama bunga kol, kalau enggak sama kobis. Kalau yang ini kemarin sama sawi putih kemarin ya. Yang saya tanam kemarin di sini tomat itu saya dulukan ya. Jadi di 10 HST baru saya tanam lagi, disusul sama sawi putih gitu. Kalau panennya itu, kalau sawi putih di 40 hari Kak sudah panen. Jadinya bisa buat modal lagi, bisa buat beli obat, buat beli apa-apa gitu Kak. Bisa dibagi-bagi Kak untuk bisa menghemat biaya lagi gitu kan, lebih bisa membantu kalau sedang anjlok harganya gitu tomat. Kalau di tumbang sari itu. Kalau saya besok cuman dicangkul di tengahnya, yang diliwatin di jalannya itu digemburin lagi, dicangkul, nanti dibuat untuk tempat bedengan buat kuhenya sama pupuk-pupuk yang lain itu nanti baru ditutup lagi gitu. Menurut saya dipakai lagi Kak, karena kan ini masih bagus, baru kepake buat cabai, tomat sama kobis kemarin itu Kak, jadi masih kuat. Kalau saya lebih ke fosfat ya, kalau pupuk yang buat taburnya, karena kan nanti kalau fosfat itu bisa mempercepat pertumbuhan, juga pertumbuhannya itu sudah semakin bagus gitu Kak. Jadi cuman kohe sama fosfat itu tadi ya. Kalau pemupukan susulan di 50 HST ya, jadi masa generatif awal itu dikasih pupuk susulan biar bunganya itu nanti bisa banyak, bakal buahnya juga banyak. Untuk pengaplikasiannya ini
saya lewat atas bawah, Pak. Jadi lewat kocor sama spray. Di umur 50 HST sudah masuk KCL sama kalsium. Ini kalau untuk atasannya pakai kalsium nggak? Kalsiumnya Manuhara sama pakai KCL dan Dewa Dewi. 10 hari sekali kalau pemukaan bawah, kalau atas seminggu sekali. Kalau untuk pakai Manuhara, buahnya itu nggak gampang rontok, jadinya kuat, sama kulitnya ini lebih tebal, sama lebih kuat untuk keserangan jamurnya. Kalau di Dewa Dewi, bunga sama buahnya itu, kalau buahnya manis, cenderung ke manis, sama warnanya itu merahnya itu merah bagus gitu, disukai di pasaran. Untuk bunganya juga banyak, buahnya juga lumayan besar-besar, semua kayak yang Dewa Dewi. Kalau musim saya nggak terlalu fokus ke musim sih Kak, karena di sini kan kalau sudah habis tanaman ini ganti ini, nanti kalau habis ini ganti lagi gitu, jadi berlanjut. Kalau untuk tomat di musim hujan sama kemarau sudah semua Kak, itu Kak. Kalau tantangan itu lebih ke musim hujan sih Kak, kalau di sini. Kalau yang musim hujan itu sangat berpengaruh di tanaman tomat. Itu jamur itu mudah datang gitu Kak. Kalau hama yang paling dominan itu ulat. Ulat itu yang suka nancep di dalam buah, itu susah. Cuman kemarin alhamdulillah bisa ditangani itu Kak. Sama apa ya, kutu kebul itu juga banyak. Itu cuman saya pakai bahan aktif apa, imidacloprid sama bamectin. Kalau saya dari awal Kak, dari baru tanam sudah pakai yang untuk mencegah kutu kebul sama tungau, sama pokoknya yang menyerang hama-hama di tanaman ini ya. Kalau untuk serangan jamur itu ya emang kalau di sini susah gampang gitu Kak. Jadi kalau buahnya itu besar itu ya, kemarin saya menggunakan pupuk KCL yang cair itu, yang Dewa Dewi, jadinya buahnya sudah besar-besar, tinggal nantinya itu menunggu matangnya. Misalnya nanti ini ada yang fusarium itu mungkin 1-2, itu bisa, buahnya masih besar dan masih bisa merah itu Kak. Ya kalau terserang ada Kak, karena kan di sini kan cuacanya kan kalau sore itu kabutnya kabut pendek. Kalau kabut pendek itu sangat rawan buat tomat. Kalau nggak langsung pagi di spray, bisa langsung kena busuk batang, busuk daun gitu Kak. Kalau saya pencegahannya cuman itu fungisida, saya rolling sama kalsium. Mancozeb, bisa chlorothalonil, bisa metalaxyl gitu Kak. Kalau nutrisi sangat penting Kak, karena kan ini tomat ini sangat untuk membutuhkan nutrisi. Jadinya kan dari bawah sampai atas itu mintanya nutrisi khas semua ini Kak. Kalau untuk melungker layu itu biasanya juga dari penanganannya juga, itu juga sangat berpengaruh. Kalau biasanya kan kalau di sini tomat kalau sudah panen 3, 4 sampai 5 kali itu nggak dispray lagi Kak. Banyak kan teman-teman itu di los gitu. Tapi kalau saya tetap saya spray sedikit-sedikit biar untuk pertumbuhan atasnya itu biar tepat hijau terus itu. Kalau di gulma saya lebih ke manual Kak. Untuk tanah itu biar nggak terlalu asam gitu Kak, nanti kalau di pengolahan lahan yang berikutnya. Jadi full ini olah lahannya pakai manual untuk pembersihan gulma. Kalau perempelan ada Kak, nanti kalau ini kan kemarin sudah di umur 80 HST, itu baru saya rempel semua biar buahnya itu kelihatan, biar cepat merah gitu Kak. Kalau saya ini cuman di daun saja Kak, itu untuk mengurangi kelembapan sama mengurangi agar jamur itu tidak terlalu menyerang gitu Kak. Sama kalau di buah saya nggak ada perempelan Kak, ini langsung dibiarkan saja gitu. Ini nanti di daunnya dihabiskan ini Kak, ini nunggu yang atasnya itu buahnya besar dulu. Nanti kalau keburu dihabiskan dulu nanti bisa
buah-buah yang atas nggak bisa besar kak, jadi nunggu buah yang atas itu sudah mulai mau merah, itu baru nanti di pruning semua gitu. Pruning yang di bawah ini tujuannya saya untuk menghambat jamur, untuk mengurangi jamur sama biar nggak ada jamur itu kak, sama biar cepet merahnya itu lebih cepat gitu, karena di sini kan cuacanya juga lembab, jadi mengurangi lembab juga gitu. Kalau yang atas ini buat sama, ini biar merahnya itu juga cepat, pertumbuhannya itu fokus ke buah gitu kak, fokus ke pembesaran buah, jadinya nanti harus dirempel lagi gitu kak, sekali lagi ini masih perempelannya. Kalau nutrisi saya jalankan terus kak, jadi biar atas sama bawah itu biar besarnya itu bisa merata, jadi nggak cuma besar di bawah tapi sampai atas itu juga besar gitu. Jadi untuk penyepraian untuk nutrisinya pakai KCL-nya itu tetap saya jalankan terus sampai nanti sudah merah, sudah waktunya panen semua, baru saya nanti berhenti di situ. Karena kan yang bawah sama atasnya kan, kalau bawah sudah besar, atasnya tinggal biar besar lagi, itu masih membutuhkan nutrisi gitu. Kalau panen tergantung lingkungan ya. Kalau yang ini kemarin di 95 HST itu sudah panen pertama. Kalau cuacanya bagus, banyak panasnya, mungkin di 85-90 sudah panen. Sangat membutuhkan matahari kalau tomat itu kak, karena semakin panas kan semakin cepat merahnya. Kalau sering hujan, sering mendung itu agak lama, mungkin kalau panen bisa ke 1 minggu sekali, tapi kalau panas seperti ini bisa 4 hari sudah panen. Ini sementara baru 4 kali ya, jadi ini panenan kemarin dapat 50 kilo. Iya, untuk awal panen. Kalau 1 kilo saya belum pernah nimbang, cuman bisa itu sekitar 10 mungkin ya, 10 buah atau kan lebih gitu. Ya kalau saya ke Tengkulak kak, kalau harga sekarang ya sedang di bawah, sedang 1.500 kalau sekarang. Ini ya semoga saja besok-besok lagi bisa naik lagi gitu. Kebetulan ibu saya itu pedagang juga, cuman ngecer gitu kak, jadi bawahnya sedikit gitu, jadi bisa meminimalisirkan harga yang sekarang gitu. Kalau yang ini komplit itu dari obat sama sama bibit itu hampir 2 jutaan. Untuk harga normal itu biasanya 5.000 kak. 5.000 itu sudah dapat untung lah ya, untung bisa balikin modal sama bisa buat modal lagi untuk yang mau tanam lagi gitu, jadi berputar gitu uangnya. Kalau 1.500 itu kalau petani ya bu itu kak, mungkin cuman balik modal. Kalau untuk kelebihannya enggak, mungkin berapa persen, sedikit ya. Ini dari olah lahan, dari membuat bedengan sama pokoknya semuanya itu sendiri sama bapak, berdua sama bapak gitu. Kalau saya estimasinya ini masih panjang ini ya, karena kan pertama juga bawa sendiri sedikit-sedikit, jadinya hampir setiap hari itu panen gitu kak. Sama kalau nanti sudah merahnya sudah banyak, baru ditengkulakkan itu mungkin 50%, jadi 50% tengkulak, 50% dibawa sendiri gitu. 1 bulan masih lebih, karena kan kalau buat ngecer sendiri kan bawahnya juga nggak banyak kak, jadi cuman setiap hari itu sedikit-sedikit, mungkin 50 kilo satu harinya itu habis ya. Itu nanti dipaketin 5 kilo, jadi 5 kilo itu nanti di pasar sudah ada pembelinya sendiri, sudah ada pembelinya yang langganan itu kak. Kalau pesannya untuk para petani di luar sana ya kak ya, kalau saya sendiri ya jangan gengsi lah kak, ini kan kita terlahir dari petani, kita juga harus melestarikan lagi untuk melanjutkan pertanian ini, karena petani itu kan sangat penting buat negara ini kak, untuk membantu, pertama juga membantu keluarga untuk kebutuhan setiap harinya, karena ini kan juga sangat gimana ya kak, maksudnya itu kalau tani itu janganlah takut gitu kak, jadi tetaplah bertani walaupun harga di bawah seperti ini kan, besok-besok lagi nggak tahu kalau harga itu bisa naik gitu kak.